Del, aku Hah? kehilangan sesuatu deh. Kehilangan sesuatu? Apa? Iya, aku kehilangan buku novel. Novel. Ciri-cirinya kayak gimana? Kalau gak salah, ciri-cirinya tuh warnanya putih. Terus judul dari buku tersebut Moja Chico. Dan juga di depan buku tersebut ada gambar seorang pria dan juga gambar bunga. Aku tadi nemu novel di kantin. Persis banget yang kayak kamu sebutin. Bentar ya. Aku simpan. Ini. Iya, kok kamu tahu sih? Kan ada di kantin. Kalau nggak aku ambil, mungkin udah diambil sama orang lain. Ya juga ya, makasih banyak ya Del. Oke. Main kali Yaudah, hati-hati. aku duluan dulu ya. Oke, bye-bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ah Koringah dari MTSN 8 Majalengka. Coba diingat kembali tayangan video di awal tadi, ada seorang siswa yang kehilangan buku novelnya dan siswa tersebut menjelaskan ciri-ciri novel miliknya kepada salah seorang temannya. Nah, ciri-ciri yang disebutkan tadi ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang teks deskripsi. Mari kita simak bersama. Kita mulai dari pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Objek tersebut dapat berupa orang, tempat, hewan, dan benda. Adapun tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Berikut ini ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsinya. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan jelas mengenai suatu objek, maka teks deskripsi harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikannya. Ciri yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain personal atau individual. Kemudian ciri teks deskripsi berdasarkan isi teks deskripsinya, yaitu isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi berisi gambaran umum tentang suatu objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi merupakan bagian berisi rincian atau penjelasan terperinci, disertai gambaran yang jelas tentang objek. Dan yang terakhir merupakan penutup. Penutup adalah bagian yang berisi kesan umum atau biasanya berisi pendapat dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Setelah mengetahui struktur teks deskripsi, kita akan beralih ke ciri kebahasaan teks deskripsi, yaitu 1. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya buku, meja, rumah. Kedua, kalimat perincian. Kalimat perincian merupakan kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Contohnya, Kitty adalah kucing kesayanganku. Bulunya coklat kehitaman, ekornya pendek. Aku suka mengelus karena ia suka manja. Setelah memperhatikan dengan seksama, kalimat-kalimat tersebut telah menggambarkan objek secara detail. Ketiga, kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa pembaca atau pendengar.
Contohnya, hai teman-teman, kalian tahu kali ini aku berada di mana? Setelah kita memperhatikan kata-kata yang bergaris bawah menunjukkan kata sapaan. Lalu berikutnya, keempat, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Pada kalimat tersebut, angin digambarkan seolah-olah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar-putar. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang materi teks deskripsi? Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Pergi ke sekolah mengendarai Karimun, jangan lupa ajak teman-temannya. Daripada diam dan melamun, simak video ini ya. Terima kasih.